Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 10 akan mempraktikkan supervisi untuk akademik. Saya, Wiwin Sugianti dari SDN Ciriung 06, akan memperagakan sebagai supervisor. Di sebelah saya ada Saya Mia Westina dari SMA Citra Nusa akan berperan sebagai coach. sebelah saya Siti Sarasantika dari SLB Negeri Bogor akan berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mia, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Win, alhamdulillah hari ini baik. Alhamdulillah ya. Nah hari ini kita akan melakukan coaching. Sebagai langkah awal, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Mia. Pertama-tama saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian kita hari ini. Ya, pada coaching kali ini, coach dan coach akan saya amati dan juga saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu. Lalu di dalamnya itu apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana Bu Mia memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach dan sebaliknya bagaimana coach merespon dan juga menjawab pertanyaan yang Bu Mia berikan. Nah, jangan lupa juga nanti di dalam coaching ini terdapat prinsip coaching yang diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga pengembangan potensi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bu Mia yaitu kompetensi apakah ya yang akan Ibu kembangkan hari ini? Baik, terima kasih Bu Wiwin. Sebelumnya saya ingin dalam sesi coaching ini kompetensi yang memang muncul diantaranya ada proses, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua yaitu kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan ya secara spesifik ya yang ingin diobservasi. Ya, baik. Saya ingin lebih spesifik ketika saya mendengarkan coach secara aktif dan ketika saya memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu Win. Oke. Lalu indikator yang mana yang ingin Ibu harapkan dari coaching hari ini? Baik, saya berharap dalam sesi coaching ini gitu kan akan menemukan solusi dan langkah-langkah penyelesaian dari masalah yang dihadapi oleh coach. Ya, alhamdulillah ya Bu, untuk percakapan praobservasi ini sudah selesai. Selamat melaksanakan observasi. Baik, Assalamualaikum Bu Sarah, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Mia, alhamdulillah saya baik. Bagaimana kabarnya Bu Mia? Alhamdulillah aku juga baik. Nah, Bu Sarah, akhir-akhir ini aku lihat jarang aktif kan di grup gitu. Lagi ada yang dipikirin ya? Iya Bu Mia, kebetulan di tahun pelajaran 2024-2025 ini saya diberikan amanah untuk menjadi wali kelas SMA LB Tunarungu Bu Mia. Sebelum-sebelumnya kurang lebih 7 tahun saya selalu memegang kelas dasar nih Bu Mia. Nah tahun ajaran ini tuh merupakan tantangan dan tugas baru juga untuk saya gitu menjadi wali kelas SMA LB seperti itu. Jadi ini adalah pengalaman pertama Bu Sarah ya? Iya, betul. Untuk mengajar di tingkat SMA, karena sebelumnya di tingkat SD. Iya. Oke. Nah, Bu Sarah, dari sesi kita sekarang nih, kira-kira apa yang ingin Bu Sarah harapkan ya dari sesi ngobrol dan diskusi kita kali ini? Baik Bu Mia, saya sangat berharap saya bisa menemukan solusi gitu ya untuk permasalahan saya karena saya merasa khawatir gitu ya mengajar anak-anak SMA LB seperti itu. Oke, baik, berarti pada sesi sekarang yang memang Bu Sarah inginkan adalah mencari solusi tentang langkah-langkah penyelesaian dari yang tadi Bu Sarah merasa khawatir ya terkait dengan bagaimana sih menghadapi anak-anak di level SMA. Nah, emang selama ini yang Bu Sarah rasakan bagaimana Bu Sarah? Sejauh ini hasil diskusi dengan guru SMA LB sebelumnya gitu bahwa anak-anak SMA LB Tunarungu ini karakteristiknya berbeda gitu tentunya dengan kelas dasar dengan yang SD gitu. Kemarin pun ada kasus sebagian anak yang memang senang bermain games.
namun di dalam gamesnya ternyata ada hal-hal yang tidak senonoh seperti itu, Bu Mia. Nah, saya sangat khawatir apakah saya bisa atau tidak menjadi wali kelas mereka seperti itu. Iya, betul. Memang menghadapi level SMA itu beda banget sih dengan SMP ya. Kadang secara karakteristik, kemudian psikologis dan sikap-sikap mereka pasti juga jauh berbeda. Makanya Betul. kadang kita harus punya strategi khusus gitu ya, Bu Sarah, untuk gimana sih cara menghadapi mereka gitu. Nah, selain itu nih tantangan yang menurut Bu Sarah hadapi gitu ya, ketika ingin menghadapi level SMA, apa saja Bu Sarah? Baik Bu Mia, mungkin tantangannya pendekatan ya Bu Mia, pendekatan dengan siswa-siswa SMA gitu. Jadi yang harus kita bangun terlebih dahulu menurut saya itu kedekatan dengan anak. Dan itu menjadi tantangan nih bagi saya, bagaimana caranya saya bisa dekat dengan anak-anak SMA. Betul. Berarti menurut Bu Sarah, dengan kita menjalin kedekatan dengan siswa SMA, itu bisa menjadi salah satu solusi ya terkait dengan menghadapi karakteristik mereka. Nah, kira-kira menurut Bu Sarah, kedekatan seperti apa sih yang bisa dibangun gitu kan antara guru dengan siswa untuk level SMA nih gitu? Kalau menurut saya mungkin kita bisa memulai dengan membuat konten gitu ya Bu Mia. Kemarin pernah saya coba gitu satu kali, saya ajak anak-anak untuk membuat konten pada saat MPLS dan antusias anak-anak sangat senang, tentunya sangat bersemangat. Ditambahkan mereka baru mengenal saya gitu ya sebagai wali kelasnya yang baru seperti itu. Kemudian saya juga membuat akun Instagram kelas gitu. Dan mereka pun satu kelas tuh memfollow akun Instagram kelas tersebut. Jadi rencananya semua kegiatan pelajaran nantinya akan saya upload ke akun Instagram tersebut. Gitu. Ya memang betul ya untuk level SMA memang baiknya kita mengikuti kehidupan mereka gitu kan. Selama ini level SMA itu memang betul sih kita harus masuk ke dunia mereka gitu. Sekarang lagi zamannya sosmed, ya otomatis kita juga pasti gimana caranya supaya kita dekat, kita juga bisa masuk ke dalam kehidupan mereka Iya, gitu. betul. Menurut Bu Sarah dengan cara seperti tadi gitu ya, membuat akun Instagram, membuat konten-konten, itu bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah Bu Sarah nggak sih? Kalau menurut saya itu bisa menjadi salah satu alternatif solusi gitu ya Bu Mia, karena dengan kita membangun bonding dengan anak, membangun kedekatan dengan anak, tentunya nanti anak akan merasa dekat gitu dengan wali kelasnya, dan itu bisa menjadi kemungkinan anak akan terbuka, tidak akan canggung untuk cerita kepada wali kelasnya. Iya betul, betul banget ya. Jadi memang ketika kita memasuki dunia mereka gitu ya, ya kita lakukan dengan apa ya, dengan hal-hal yang memang mereka sukai gitu kan ya. Salah satunya adalah tentang media sosial dan memang betul anak SMA sekarang udah pada fokus dan sukanya di dalam dunia media sosial ya. Jadi itu bisa jadi salah satu alternatif untuk mencari kedekatan. Nah, kira-kira kapan nih Bu Sarah mau melaksanakan langkah-langkah solusi tersebut? Baik Bu Mia, langkah pertama mungkin saya sudah melaksanakan ya, membuat akun Instagram kelas gitu. Langkah selanjutnya saya juga akan meminta salah satu siswa gitu untuk menjadi PIC atau penanggung jawab konten di kelas. Jadi nanti kegiatan pembelajaran di kelas yang menarik, yang asik bisa dimasukkan ke sosial media Instagram kelas. Itu jadi anak-anak setelah lulus SMA tuh mempunyai memorinya tersendiri gitu di akun tersebut, seperti itu. Mungkin nextnya setiap hari one day one post, gitu. Berarti one day one post ya. Gitu. Itu menarik banget Bu Sarah. Dan memang bisa juga jadi sarana publikasi ya gitu kan. Jadi biar orang tua di rumah juga tahu apa saja yang memang dilakukan oleh siswa ketika memang sedang di sekolah seperti itu. Nah, untuk membantu Bu Sarah untuk melakukan langkah-langkah solusi tersebut, kira-kira Bu Sarah ingin minta bantuan siapa ya untuk membantu Bu Sarah melakukan komitmen ini? Yang terdekat mungkin tadi murid saya gitu ya, meminta bantuan murid saya untuk menjadi PIC khusus konten di kelas seperti itu. Kemudian saya juga selanjutnya berencana meminta bantuan ke
tim humas di sekolah juga gitu untuk membantu mendokumentasikan pembelajaran di kelas ketika memang saya tidak bisa mendokumentasikannya seperti itu. Betul. Berarti ada tim humas, ada PIC juga ya. Jadi kayaknya semua warga sekolah bisa terlibat juga ya untuk bantu Bu Sarah. Berarti kalau bisa saya simpulkan dalam kegiatan coaching ini yang di awal Bu Sarah merasa khawatir dan resah karena baru nih memasuki level pembelajaran di level SMA karena sebelumnya kan mengajar di SD ya gitu. Nah, kemudian dari permasalahan tersebut dan rasa khawatir yang Bu Sarah rasakan gitu, akhirnya ada solusi ya nih kita dengan cara melakukan kedekatan. Nah, kedekatannya yang Bu Sarah mau lakukan dengan cara dimulai dengan membuat konten-konten di dalam media sosial gitu ya. Itu bagus banget Bu Sarah dan mudah-mudahan itu lancar ya dan bisa benar-benar menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan Bu Sarah gitu. Iya, Bu Mia. Semoga Bu Sarah lancar dan proses pembelajaran Bu Sarah itu berlangsung dengan baik. Ya. Amin, terima kasih banyak Bu Mia. Doakan juga ya semoga rencana ini dapat dijalankan dengan baik. Amin, amin. Sama-sama Bu Sarah. Assalamualaikum Bu Mia. Tadi sudah melakukan coaching ya bersama Bu Sarah. Bu Sarah ya, ya Bu Mia sebagai coachnya ya, tadi Bu Sarah sebagai coachnya. Nah, sebelum penutupan nih ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih tentang observasi tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bu Mia inginkan? Baik, Bu Win, menurut saya dalam sesi coaching tadi saya sudah menerapkan alur Tirta dengan menentukan tujuan, kemudian identifikasi, menanyakan rencana aksi serta bagaimana tanggung jawab dari coach tersebut. Dan nampaknya saya pun juga sedikit banyak sudah juga melaksanakan prinsip dari coaching seperti mendengarkan aktif, kemudian melakukan pertanyaan dengan yang berbobot, kemudian juga mencapai prosesnya, Bu Wiwin. Ya. Oke, tadi kan saya memang turut serta juga nih ya Bu Mia ya, dan menurut saya sebagai observer tadi proses coaching antara Bu Mia dan Bu Sarah itu sudah sesuai ya dengan baik, dan juga proses alur tirtanya ini sudah sesuai ya, dan juga Bu Mia tadi sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, terus Bu Mia juga jadi pendengar yang aktif juga gitu ya, dan juga Bu Mia juga ya sehingga coachnya itu mendapatkan solusi gitu ya, dan permasalahan juga di dalam coaching tadi berdasarkan prinsip coaching gitu ya. Nah, sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini nih, ada pertanyaan yang terakhir, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Mia berdasarkan hasil ketika melakukan coaching yang barusan dilakukan. Ya, terima kasih Bu Win. Saya ingin lebih memahami ya terkait dengan alur Tirta gitu, dan semakin paham ya bagaimana bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot dan sebagainya gitu. Jadi dengan cara mungkin saya akan gali informasi lain gitu kan dari sumber-sumber lain terkait dengan alur Tirta, dan sepertinya akan coba terus latihan Bu Wiwin untuk melaksanakan sesi coaching ini dengan mempergunakan alur Tirta yang semakin matang seperti itu. Keren deh ya Bu Mia. Semoga kedepannya kita ya bisa melakukan coaching dengan lebih baik sesuai dengan alur Tirta. Saat observasi kita juga semoga observasi kita itu bisa bermanfaat bagi kita ya. Saya tutup, mungkin dari saya mungkin nanti next time bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Amin. Terima kasih banyak. Ya, dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Win, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Mia.
Assalamualaikum Bu Ade, Waalaikumsalam, iya Bu In. gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik. Gimana dengan Bu In sendiri? Alhamdulillah baik juga. Sepertinya Bu Ade sedang merasa risau. Kira-kira ada yang bisa diceritakan mungkin ke saya? Iya nih Bu In, saya lagi galau banget, pusing gitu ya tentang pembelajaran di kelas tuh, apalagi kan saya lihat anak-anak sekarang ini berbeda banget gitu Bu dari kelas-kelas sebelumnya. Anak-anak sekarang yang menurut saya ini susah diatur, kemudian juga belajarnya kayaknya kurang fokus, dan juga kayaknya banyak yang agak terlambat nih datang, ada satu dua lah gitu. Tapi kan yang kelas sebelumnya saya pegang ini mereka fine-fine aja gitu. Baiklah kalau dibilang secara keseluruhannya walaupun tidak perfect gitu ya Bu. Oke, jadi begitu ya. Jadi Ibu merasa ada beberapa siswa itu masih kurang fokus, bahkan ada yang datang terlambat juga. Nah ya gitu ya. Jadi sebetulnya dari pembicaraan kita hari ini sebetulnya apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Saya tuh ingin punya anak atau kelas saya khususnya itu seperti yang sebelum-sebelumnya gitu. Gampang saya arahkan, kemudian diajak pembelajaran juga mereka menikmati, enjoy lah di kelas, happy gitu kan. Tidak seperti yang sekarang. Itu harapan saya, yaitu Bu, ingin menerapkan pembelajaran yang fun learning gitu. Anak. Oke, ya. Tadi kan Ibu menginginkan siswa-siswa atau murid-murid yang sekarang seperti tahun sebelumnya ya. Nah, kira-kira bagaimana nih proses pembelajaran yang di kelas nih ya, yang akan Ibu Ade lakukan? Ya sebelumnya sih kalau saya mengacu pada pembelajaran yang tahun sebelumnya Bu, Iya. saya tuh kan mengajak anak itu sebelum belajar kan melihat dulu kondisi anak gitu ya. Ini anak tuh enak nggak nih diajak belajarnya, mood nggak nih gitu ya. Padahal saya udah terapkan itu juga sama kelas yang sekarang. Tapi entah kenapa kok berbeda. Memang sih saya berpikir setiap anak itu berbeda. Akan tetapi bener saya tuh agak susah masuknya ke mereka gitu loh Bu. Gimana ya Bu ya? Nah, kalau seperti itu kira-kira apa yang akan Ibu lakukan secara maksimal gitu ya, agar harapan yang tadi Ibu harapkan seperti siswa sebelumnya itu terwujud gitu. Kira-kira apa? Saya sih yang akan saya rencanakan sih yaitu Bu, mungkin saya harus inovasinya lebih kali ya dari yang sebelumnya. Saya harus lebih berinovasi. Saya akan merencanakan melihat atau mengidentifikasi siswa terlebih dahulu kali Bu ya. Saya ini coba membagikan angket kepada siswa atau juga melakukan refleksi setelah pembelajaran dengan emoji-emoji supaya saya lebih mengetahui perasaan mereka, kondisi mereka, kesemangatan mereka lebih jauh lagi. Bukan hanya secara umum kali gitu ya Bu. Iya, menurut saya itu sudah bagus ya Bu Ade ya. Nah, untuk apa ya namanya prosesnya ya, proses persiapannya itu apa nih? Persiapannya saya akan menyiapkan angket terlebih dahulu atau apa namanya, asesmen awal kali sekarang namanya ya, atau asesmen diagnostik. Nah, kemudian nanti dari asesmen tersebut saya akan coba mengidentifikasi dari situ baik yang asesmen awal kognitif maupun non kognitif. Kemudian saya analisis dan saya juga akan memetakan mereka sesuai gaya belajar mereka Bu. Baik, apa ya yang tadi Ibu rencanakan itu sudah bagus ya, menggunakan asesmen awal ya, lalu menganalisisnya gitu ya. Nah, kira-kira dari rencana Ibu tadi kapan nih bisa dimulai dilakukan? Ya kebetulan kan sekarang ini udah mulai tahun ajaran baru nih Bu ya, kita sudah masuk gitu kan. Ya insya Allah lah kan besok hari Senin nih, saya akan coba, saya udah siapkan sih gitu ya, saya akan coba, besok saya akan eksekusi, akan memberikan mereka asesmen, kemudian nanti saya langsung analisis. Gitu. Oke, ya. Berarti sudah siap ya Bu Ade ya. Nah, dari persiapan tersebut, dari rencana aksi yang akan Ibu lakukan tersebut, kira-kira komitmen apa nih Bu yang akan Ibu lakukan? Komitmennya sih mungkin saya harus lakukan ini secara kontinuitas ya, artinya berkesinambungan dan juga saya harus minta bantuan rekan sejawat saya
yang atau kelas sebelumnya ini kan anak-anak ini dipegang dengan kelas sebelumnya ya. Iya. Saya harus berkonsultasi, berkomunikasi dan guru sebelumnya. Kemudian mengapa mereka tuh seperti ini gitu dan harus bagaimana gitu. Itu mungkin saya butuh rekan sejawat. Wah, bagus ya. Sudah berarti sudah terencana dengan rapi ya, tersusun. Saya tunggu nih cerita Siap. selanjutnya setelah Ibu melakukan komitmen Ibu. Semoga apa yang sudah direncanakan ya akan berjalan dengan lancar Ya, ya. Bu. Baik, amin. Mungkin Bu Ade harus tetap semangat ya. Ya Bu, terima kasih Bu atas motivasinya untuk saya dan mohon doanya juga ya Bu ya, supaya anak-anak itu benar mudah diatur, belajarnya enjoy di kelas ya, menikmati seperti kelasku surgaku gitu ya Bu. Oke, ya dari berarti kalau bisa disimpulkan nih dari apa ya namanya cerita Bu Ade ya dari diskusi kita hari ini, berarti apa ya namanya Bu Ade merasa siswa Bu Ade itu yang sekarang maaf mungkin kemampuannya atau kehadirannya ya gitu. Lalu Bu Ade juga sudah membuat rencana-rencana awal seperti melakukan diagnostik awalnya ya, asesmen diagnostik awal. Lalu Bu Ade pun akan apa ya namanya meminta apa ya namanya dengan teman sejawat yang Iya, tadi ya, Bu, benar. atau dengan guru sebelumnya. Nah, semoga tetap berjalan dengan lancar. Amin, amin Ada Bu. perubahan ya Bu Ade ya. Yes, Bu. Saya tunggu cerita selanjutnya nih setelah Baik, Ibu. Ibu melakukan komitmen tersebut. Siap, Baik. siap, Bu. Terima kasih banyak dan Sama. semoga nanti akan lebih baik ya Bu ya. Iya, pastinya. Oke, terima kasih Bu. Sampai jumpa lagi. Ya, Nanti Bu saya akan Ade. berkonsultasi lagi dengan Ibu. Iya. Ibu izin pamit ya Bu. Silakan Bu Ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Win, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ade. Gimana nih? Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah. Kayaknya ceria banget nih. Ceria ya, alhamdulillah ceria Bu Ade. Iya. Dari pertemuan ini kira-kira nih kita kan mau ngobrol-ngobrol nih ya. Ya, Bu Ade. Sedikit ya Bu ya tentang pembelajaran Ibu di kelas. Iya. Kira-kira apa ya yang akan Ibu harapkan nih? Oke. Sebetulnya memang saya dari apa ya? Saya tuh sekarang tuh kebetulan memegang lagi kelas 5 nih Bu Ade. Berarti sudah 2 tahun ini. Nah, dari diskusi kita atau pembicaraan kita hari ini yang saya harapkan saya tuh mendapatkan apa ya namanya solusi mungkin ya, Solusi, dan iya. juga dapat menyelesaikan permasalahan yang sebetulnya di dalam kelas saya, semoga bisa terselesaikan dengan diskusi hari ini. Baik Bu, tadi kan Ibu katanya pengen solusi. Iya. Kemudian juga pencerahan. Memang kenapa Bu dengan kelas Ibu nih? Kira-kira? Sebetulnya gini Bu, 2 tahun ini ya berarti saya sudah mengajar kelas 5. Iya. Dan kelas 5 itu kan sudah masuk ke kurikulum merdeka nih ya Bu ya. Iya, benar. Nah, ada di satu pelajaran sebetulnya Bu, saya merasa saya tuh gagal. Itu terlihat dari nilai PTS, mohon maaf dari nilai akhir tuh Bu kemarin gitu. Saya merasa kok merasa gagal ya, saya bilang. Seperti itulah yang saya rasakan. Oh, Ibu jadi Ibu tuh merasa gagal dengan setelah melihat hasil PTS atau ujian anak Iya, ya. betul Bu. Mungkin kalau boleh tahu di nilai mata pelajaran apa mungkin Bu Ibu merasa gagalnya ini? Ya, kebetulan yang saya rasakan itu di pelajaran matematikanya nih Bu. Matematika. Iya, jadi apa ya, kemarin itu setelah saya lihat agak menurun gitu. Nah, saya berharap di tahun ajaran baru ini saya bisa apa ya namanya anak-anak bisa mendapatkan nilai yang lebih baik di pelajaran matematika tersebut, Bu. Iya, iya. Kira-kira nih dari Ibu setelah melihat hasilnya tuh anak-anak gagal lah di asesmen dan lain-lainnya. Apa sih kira-kira faktor apa Ibu sudah melakukan identifikasi kepada siswa Ibu? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Iya Bu,
sebetulnya saya merasa apa ya, merasa saya tuh sudah maksimal gitu Bu, ketika pembelajaran di dalam kelas. Misalnya Iya, seperti menggunakan beberapa metode ya Bu ya, metode. gitu kan. Terus juga menggunakan media pembelajaran gitu. Tapi kenyataannya masih Masih ada ya. iya Bu, betul. Iya, iya. Mungkin ada cara lain selain misalnya Ibu udah mengidentifikasi seperti ini, tapi masih belum terlihat apa ya? Ada cara lain mungkin gitu? Nah, itu Bu, saya memang belum melakukan yang tadi apa ya Ibu tanyakan ya ke saya yang diagnostik asesmen itu. Nah, ya asesmen awal ya Bu, ya memang saya di awal pembelajaran tahun ajaran baru tahun kemarin itu tidak membuat itu Bu, gitu. Seperti itu sih Bu. Oh gitu. Jadi Ibu tuh belum melaksanakan asesmen awal sehingga Ibu belum tahu kebutuhan murid Ibu tuh apa. Iya. Tahu-tahu dikasih asesmen yang segitu gitu ya. Iya, Kemudian betul, dilihat Bu. hasilnya kurang memuaskan. Iya. Gitu ya. Baik nih, kira-kira Ibu udah tahu kan karena Ibu terus oh ternyata saya belum mengetahui nih gaya belajar anak atau apa Iya. gitu ya. Nah, kira-kira rencana apa yang akan Ibu laksanakan setelah mengetahui oh saya belum melakukan asesmen awal loh gitu. Iya, jadi rencananya di tahun ajaran baru ini nih ya Bu ya, untuk kelas 5 yang saya pegang tahun ini, saya akan melakukan ya asesmen diagnostik awal yang berupa kognitif dan juga non kognitif Bu. Lalu saya akan analisis ya Bu ya. Jadi saya bisa melihat dengan menganalisis itu, saya bisa melihat apa ya namanya minat anak, Iya, lalu kebutuhan belajar anak seperti apa, gaya belajarnya seperti apa, mungkin jadi nanti saya bisa melihat seperti itu Bu. Iya, bagus tuh Bu. Ya, Memang asesmen awal itu sangat dibutuhkan ya, apalagi di pembelajaran awal tahun ajaran baru ini. Ya, itu Bu. sangat apa namanya mempengaruhi buat kita agar kita dapat memetakan murid gitu Iya, ya, sesuai Ibu. kebutuhan mereka. Iya Ibu. Nah, kemudian kira-kira nih setelah Ibu Win, oh iya nih saya akan melaksanakan ini nih asesmen awal. Iya. Kapan kira-kira rencana aksinya nih? Nah, iya Ibu, rencananya di awal tahun pembelajaran ya Bu ya, Insya Allah mungkin minggu depan nih hari Senin saya akan siapkan asesmen ya berupa formatnya apa seperti lembaran lah ya Bu ya, nanti akan saya bagikan nih Bu kepada siswa. Mungkin di hari pertama saya akan memberikan lembaran berupa asesmen diagnostik awal yang non kognitif dulu kali ya Bu ya. Benar-benar. Lalu hari keduanya saya akan memberikan lagi Bu berupa yang kognitifnya. Nah, setelah itu saya sudah mendapatkan apa ya namanya hasilnya, baru saya akan analisis. Bagus sekali nih Bu. gitu. Berarti Ibu nih sudah rencananya sudah menyiapkan ya Sudah asesmen ya, awalnya baik yang non kognitif, Iya. yang kognitif, Iya, gitu. Dan Ibu. rencananya pun besok ya Senin ya. Senin Ibu. Oh, ya. Senin. Baik Ibu. Mungkin kira-kira nih dari rencana Ibu tuh kan besok akan disana siapa aja nih kira-kira yang mau Ibu ajak terlibat gitu Iya Ibu. dalam melaksanakan asesmen ini. Iya, dari kegiatan ini mungkin saya juga akan bertanya sebetulnya saya juga harus mengetahui ya Bu kemampuan setiap siswanya dari guru sebelumnya. Jadi mungkin rekan sejawat ya Bu ya yang akan saya apa namanya ya ajak diskusi juga kali ya Bu ya. Lalu saya juga akan meminta mungkin masukan-masukan juga kira-kira metode apa yang lebih pas atau lebih tepatnya mungkin ya sharing lebih ke sharing seperti itu sih Bu. Iya betul Bu. Ya. Memang benar ya. Tadi kita harus banyak share juga ya Iya Ibu. dengan pengajar sebelumnya gitu ya. Nah dari apa yang Ibu ceritakan tadi, kira-kira komitmen atau keberhasilan tingkat keberhasilannya seberapa besar nih kira-kira dari hasil yang akan Ibu laksanakan nih? Kira-kira keberhasilannya apakah nyampe 80% dari 100% itu gimana Jadi Bu? Prediksi lah ya, kira-kira komitmennya juga saya mungkin selain akan menggunakan asesmen diagnostik awal dan juga apa ya namanya tadi sharing dengan guru sebelumnya, saya juga akan membuat modul ajar yang berdiferensiasi itu Bu, ya, betul. yang di dalamnya juga terdapat KSE ya Bu ya, jadi tentang emosional. Dan saya berharap dengan menggunakan itu paling tidak saya berharap ya
70% kali ya Bu ya. Iya, iya. Iya. Ya menarik ya Bu ya, Iya. dengan Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Ibu Iya. akan lebih banyak mengetahui gaya belajar anak itu seperti apa, Iya. dan juga pemetaannya lebih mudah ya Bu ya. Iya, seperti itu. Baik, saya akan coba simpulkan ya dari yang awal pembicaraan kita ya. Jadi Ibu tuh punya masalah dengan siswa yang hasil asesmennya itu jauh dari harapan ya, Iya. dari harapan Ibu ya. Yang Iya. sebelumnya mungkin bagus-bagus ya, tapi ternyata setelah diidentifikasi Ibu belum melakukan asesmen awal atau Iya, asesmen betul. diagnostik. Iya. Dan Ibu pun akan melakukan asesmen ini di tahun ajaran baru ini ya. Iya, Ibu. Oke Bu, mudah-mudahan dengan apa yang sudah Ibu rencanakan ini lebih matang, lebih baik lagi ya, sesuai harapan Ibu, di mana Ibu mendambakan siswa yang memang kompetitif ya, dan Iya, juga Ibu. ahli di bidangnya, apalagi terkhusus tadi yang tadi matematika ya Iya, Bu ya. betul Ibu. Baik Ibu, selamat menerapkan apa yang akan Ibu lakukan itu ya, di iya, asesmen Ibu. diagnostiknya. Semoga Iya. berhasil ya Bu ya. Terima Nanti kita kasih. ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Saya tunggu nih ceritanya nih Iya. dari hasil asesmen yang Ibu lakukan dan juga pemetaan tadi. Siap Ibu. Baik Bu, semangat mengajarnya. Terima kasih banyak Oke. untuk waktunya Bu Ade. Semoga dari diskusi ini dan solusi yang sudah saya dapatkan bisa terlaksana. Siap, Bu. Mohon doanya juga Bu Ade. Ya, sama-sama. Sehat-sehat selalu ya Bu. Amin, amin, Izin pamit amin. ya. Terima Iya, Ibu. kasih. Terima kasih. Terima Assalamualaikum. kasih.